Ini cuan sobat investor semuanya, ketemu lagi dengan channel Eka Vlog ya. Semoga masih tetap semangat di tengah-tengah market crash dari Bitcoin yang masih jauh dari kata usai ya. Terjadi bearish market besar-besaran di market dari cryptocurrency terutama Bitcoin, sehingga ini juga mempengaruhi eh, NFT yang juga berbasis dengan basisnya adalah cryptocurrency ya. Nah, untuk memberikan sedikit hiburan pada kalian semua, NFT ini saya percaya ya, cryptocurrency saya percaya di masa depan akan prospeknya cerah. Kalau memang ada bearish itu biasa ya dalam suatu instrumen investasi, asal kita tidak putus asa dan uh, tidak meninggalkan market. Jadi pasti akan ada suatu saat nanti di mana uh, market dari cryptocurrency itu akan melambung tinggi karena teknologinya saya tahu betul ya, teknologi blockchain itu sedemikian rupa, sedemikian bagusnya ya, sehingga ke depan memang mau tidak mau, suka tidak suka, teknologi ini akan kita pakai bersama-sama ya. Di semua negara akan mengadopsi teknologi blockchain ini. NFT salah satunya ya. Kemarin kita tahu sendiri bahwa ada fenomena Gozali Everyday ya, orang Indonesia itu dengan foto selfie dengan posenya yang datar tetapi laku ratusan miliar ya fotonya. Nah, NFT salah satunya, yang lainnya lagi digunakan untuk gaming ya. Seperti kita ketahui, gaming zaman dulu itu kalau kita main game kita bayar ya. Padahal kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak dapat sarana yang ada di gamenya itu. Tetapi dengan NFT gaming kita kita dapat aset. Salah satunya NFT ya. NFT itu ya card itu ya, card yang hanya kita miliki oleh kita saja, tidak bisa diambil oleh orang lain. Nah, Splinterland itu dasarnya gitu ya, card gaming. Dan Splinterland itu uh, ke depan akan dan sekarang sudah mulai diadopsi ya, akan ada e-sportnya. Jadi jika ini sudah nanti diadopsi oleh e-sport, saya yakin nanti uh, Splinterland akan bisa mengalahkan Mobile Legends yang sekarang sudah menjadi game wajib untuk e-sport ya, Dota 2 dan juga Genshin Impact. Nah, Splinterland ini akan seperti itu nantinya. Karena keunggulan dari Splinterland adalah yang saya sebutkan tadi, Mobile Legends, Dota 2, kemudian Genshin Impact itu belum berbasis blockchain, tapi Splinterland sudah. Nah, saya sebagai hiburan untuk kalian semua penikmat channel Eka Vlog, saya akan share salah satu battle saya yang cukup menarik ya. Di mana battle itu mengunggulkan kemampuan Giant Killer ya. Giant Killer saya tunjukkan di sini card-nya ya. Card-nya ini saya maksimalkan dengan modal yang tidak terlalu besar ya, karena sekarang harganya juga turun dan card ini card common ya. Rarity-nya common. Nama card itu adalah Chaos Knight namanya, ini ya seperti ini, Chaos Knight. Dia pada level 5 dengan butuh 60 BCX atau 60 bug ya, artinya 60 kartu. Kemudian kita combine ya di sini. Nah, itu dia akan menjadi level 5 dengan kemampuan ada dua di sini ya, kemampuan shield dan kemampuan giant killer ya. Shield itu dia reduce damage for melee and range attack ya. Itu dimiliki sejak level 1 ya dia untuk Chaos Knight ini. Kemudian kalau di level 5 dia dapat tambahan Giant Killer. Nah, apa itu Giant Killer? Ini ya. Does double damage again target that cost
10 or more mana. Ya, jadi untuk yang giant ya, monster-monster giant yang memiliki 10 mana lebih itu akan dibunuh langsung oleh si Chaos Knight ini. Ya, ini kartu common ya. Ini coba kalian lihat estimasi value-nya. Only $3 atau setara 300 DEC untuk bisa membeli kartu ini dengan level 5. Level 5 itu bisa dimainkan di Silver League. Nah, apa yang dimaksud dengan Giant ya? Giant itu adalah kartu yang memiliki 10 mana atau lebih. Saya tunjukkan di sini ya yang all cup. Kemudian saya tunjukkan yang edisi Untamed. Terus yang mananya lebih dari 10 ya. 10 ke atas. Nah, ini saya tunjukkan ya. Ini namanya Magner. Magner ini katanya anak saya huge cap ya, apa ya. Nah, itu ya. Nah, ini kalian lihat ya. Mananya 10. Dan ini kartu legendary. Dan kalau kita lihat secara statistik, ini cukup banyak nyawanya, 13 ya. Nyawanya 13 dan kemampuannya seperti Giant ya. Namanya Giant. Karena 10 mana. Nah, ini juga Giant ini. Ini contohnya yang lain lagi, Phantom of the Abyss ini juga Giant karena 10 mana. Ini untuk kartu-kartu edisi Untamed. Kemudian kalau kita lihat kartu edisi Chaos Legend yang Giant itu ini. Ini yang paling populer. Ini adalah Gram Flame Blade ya, namanya agak sulit ini. Gram Flame Blade ya. Ini dia memiliki kemampuan Bloodlust. Bloodlust itu adalah this monster reveal in the glory of the combat and become more dangerous as battle goes on. Every time it defeat an opponent and it get +1 to all stats in the reverse speed rule set. Ya, jadi dalam ini kemampuan yang dimiliki Bloodlust itu dimiliki oleh Gram Flame Blade ini di satu-satunya untuk edisi Chaos Legend ya. Satu-satunya untuk edisi Chaos Legend. Jadi dia menjadi berbahaya karena dia bisa setiap saat dia bisa mengalahkan lawan dan mendapatkan +1 dari statistiknya ya pada aturan yang reverse speed ya. Reverse speed itu kecepatannya dibalik dan ini Gram Flame Blade ini kecepatannya kan rendah, jadi dia akan unggul di kecepatan tinggi. Nah, ini juga salah satunya, kalian lihat ya, daya hancurnya, damage-nya 4 dan nyawanya 10, ada armornya 5. Nah, ini juga termasuk salah satu kriteria Giant, sehingga dia cocoknya itu ditarungkan sama Chaos Knight itu tadi. Kemudian yang Giant lagi ini Uriel the Purifier itu juga Giant. Nah, ini kalian lihat statistiknya ya, mananya 11 ini. Ini juga kategori Giant, dia memiliki kemampuan terbang dan recharge ya. Jadi dia akan merecharge dirinya sendiri pada setiap putaran perputaran battle. Nah, kemudian yang Giant lagi ini adalah Giant juga ini. Chaos Dragon ini juga Giant ya, karena dia 14 mananya paling besar ini saya kira ya. Paling besar. Ini kemampuannya adalah flying, terbang, dan scatter shot. Ya, jadi dia bisa menyerang secara random. Nah, semuanya itu adalah lawan yang tepat untuk Chaos Legend. Ya, Chaos Knight maksud saya. Chaos Knight yang saya miliki ini. Ya, saya tunjukkan ya Chaos Knight. Dia termasuk common. Ya, ini. Nah, ini sangat cocok untuk melawan itu. Nah, bagaimana mekanisme Giant Killer ini akan saya share pada salah satu battle saya ya. Ini kalian lihat
saya melawan Yodin Saku ya, Yodin Saku. Ini level 2. Kemudian dia menggunakan Magner. Nah, Magner itu killer giant-nya. Kemudian ini ada Phineas Rick, itu level 4 ya, maksimal semua ini punya lawan saya. Terus ada Lava Lancer, itu level 3. Ada Phyrexia General, itu level 3. Kemudian ada Pyromaniac level 3 dan ada Pyromancer level 3. Jadi maksimal semua ini lawan saya ini. Sepertinya Will ini ya. Kalau kita lihat statistiknya dia, ya benar, powernya cukup tinggi ini. Ini powernya ini sudah setara level 1 ini, silver 1 ya. Sedangkan saya masih di silver 3. Mari kita lihat ya, biasanya orang-orang kalau main dengan lawan ini ya, apa, kayak lawan siapa, Yodin Saku, akan ketakutan biasanya, langsung di skip ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, ini kita bisa melawan dengan monster yang saya kira tidak terlalu kuat ya. Harga juga masih murah. Monster rakyat ini, splinter rakyat melawan giant ya. Dan kita akan buktikan bagaimana mekanisme giant killer itu bekerja. Kalian lihat ya, ini semua level max itu dari dia ya, di silver. Ini kan 4 ini rare, edisi rare itu level 4. Edisi edisi epic itu maksimal level 3. Epicnya yang ini juga 3 ya, Phyrexia General dan sama Lava Lancer ini. Kemudian ini juga epic, Pyromaniac ini juga epic level 3 maksimal, dan ini Pyromancer ini epic juga. Jadi dia memaksimalkan pemanah di belakang ini ya, semua archer dengan damage 3 untuk menghancurkan tim yang ada di belakang saya ini. Dan ditambah dia menggunakan si Yodin Saku ya. Yodin Saku ini summoner edisi Anthem yang sangat mahal. Harganya bisa kalau level 2 bisa $1.000 ya. $1.000. Nah, dia menggunakan itu. Nah, lihat saya melawannya dengan ini General Sloan yang juga termasuk summoner termurah edisi Chaos Legion ya, itu murah sekali. Per box-nya itu atau per BCX-nya itu hanya 2, sekian dolar satunya. Kalau level 4 berarti butuh, karena ini rare ya, berarti butuh 60. Kalau edisi rare berarti kan 60 ya, kalau common 60. Berarti di bawahnya itu ya, saya agak lupa, nanti saya jelaskan di kemudian ini saya menggunakan Chaos Next yang tadi sudah saya jelaskan. Dia memiliki, ini murah ya, jadi ini kalau level 4-nya saya kira masih di kisaran harga 70 atau 60 sampai $70. Nah, ini Chaos Knight, ini kalau ini karena edisi common ya, monster common ini. Monster ecek-ecek gitu. Ini butuh 60. Kemudian saya punya Venari Crystal Smith ya, level 4 saya maksimalkan. Ini punya saya sendiri semua ini. Saya tidak sewa. Saya sekarang menghindari rent ya, karena tidak menguntungkan di masa-masa saat Bitcoin bearish ya. Kemudian saya punya ini saya sewa Silver Seed Assassin, itu saya hanya punya 1 box ya, 1 kartu. Untuk level up saya belum ada dananya, sehingga saya sewa. Ini level 3 ya, tidak maksimal juga ini kan, kalau silver maksimalnya level 4 ini. Nah, kemudian saya pakai Arbalest, pelacur Arbalest ini level max, saya juga sewa ini. Saya sewa ya. Jadi yang saya sewa itu 2 ini. Yang double strike ini.
dua double strike ini saya sewa, satunya mill attack, satunya archer ya, atau ring attack. Kemudian saya punya ini Adelaide Brightwing, ini saya punya ya, ini punya saya sendiri. Nah, ini kemampuannya ada banyak, dia bisa terbang. Ini banyak manfaatnya ini. Silahkan kalian borong kartu ini karena masih murah ini sekarang. Saya kira pas saya beli masih murah ya. Sekarang sudah mulai naik ini kartu ini karena orang sudah tahu. Jadi dia punya kemampuan terbang, flying, kemudian kemampuan ini armornya ini. Armor repair ini penting ini ya. Kemudian resurrect. Nah, ini lengkap sekali ya. Dia bisa menghidupkan yang sudah mati. Dan dia yang terakhir enrich ya, increase mill attack dan speed when damage ya. Kemudian yang terakhir paling belakang saya menggunakan Jin Renova. Ini juga kartu saya sendiri. Ini level mark untuk silver. Kita lihat apakah si Zaku ini bisa menang. Oke ya, itu bisa kita lihat di situ. Nah, kaos ini langsung diserang, kaos naik saya diserang, dipukul. Ya, ini lihat tinggal 8 dia dipukul sama si, ini saya ulang lagi ya biar kalian tahu. Ini ya, karena ini cepat ya. Coba kalian lihat. Kalian lihat ya, nah, kepukul kena armornya, dia kena pukul sama Venari. Renova saya kena, efek blast-nya kena ya. Nah, ini punya saya 5 tapi dia tinggal 10, tinggal 8. Dia langsung mati. Nah, ini ya. Saya ulang lagi ya biar kalian tahu ya. Ini kalian lihat ya, mungkin saya bisa perlambat ya, biar saya perlambat sedikit. Ini saya lambatkan. Nah ini ya, kalian lihat armor saya kena, terus blast-nya itu efek ya, hilang langsung armor saya. Nah dia tinggal 8, saya pemukulnya lah. Ini yang dinamakan dengan giant killer. Dengan ini Magner tidak bisa berbuat apa-apa ya. Magner itu si kucing yang sangat diandalkan, katanya cuma satu Magner bisa mengalahkan segalanya, apalagi dikembang sama Yodin Zaku. Dan ternyata kalian lihat ya, Giant Killer card common saya bisa mengalahkan dengan sekali gebuk ya. Ini mungkin juga berlaku Giant yang lainnya seperti si Kron ya, Lama dan Kron itu kayaknya bisa. Asal ini ya, si Chaos Knight-nya itu ditahan supaya jangan mati duluan ya, sehingga dia bisa memukul dengan keras. Itu kalian lihat. Ya, blast-nya tidak sama sekali tidak bermanfaat. Blast-nya Yodin Zaku sama sekali tidak bermanfaat. Nah, saya menang. Nah, itu ya yang bisa saya share untuk kalian sebagai hiburan ya di tengah-tengah pasar market kripto yang lagi bearish. Tetap semangat ya, para investor semuanya, para sobat investor semuanya. Terima kasih Pejuan, salam sehat.